Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-mujtabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Kita terus diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah kita pun mudah-mudahan bisa mensyukuri nikmat Allah tersebut. Di antaranya adalah dengan hadirnya kita di masjid ini guna melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban yang pertama adalah melaksanakan salat maghrib. Yang kedua adalah talabul ilmi. Karena yang wajib itu bukan hanya sholat, yang wajib itu bukan hanya puasa Ramadan, yang wajib bukan hanya menunaikan zakat, tapi menuntut ilmu pun itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Tahrim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira 'ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru kita sebagai hambanya yang beriman kepadanya agar bertaubat kepadanya dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Apa yang dimaksud dengan taubatan nasuha? Ay taubatan shadiqatan jazimah. Taubat yang benar-benar. Ya, bukan taubat seperti sekarang taubat besoknya berencana melakukan dosa lagi. Itu bukan taubatan nasuha. Jadi taubatan nasuha di sini adalah taubatan yang benar-benar, kemudian juga dia bersikeras untuk meninggalkan dosa dan juga kemaksiatan tersebut. Sehingga Allah menyatakan taubatan di sini adalah taubatan nasuha. Yang mana taubat ini sebagaimana yang diungkap Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya, tamhu ma qablaha minas sayyi'at. Maka taubat ini akan menghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan sebelumnya. Kemudian pernah suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala berkata, "At-taubatun nasuh an yatuba min adz-dzanbi tsumma la ya'udu fi." Yang dimaksud dengan taubatan nasuha adalah seseorang bertobat dari berbuat dosa, kemudian dia tidak kembali mengulangi dosa tersebut. Akan tetapi makna mengulangi di sini bukan berarti ketika dia khilaf kemudian dia mengulangi, ya dosanya bukan taubatan nasuh, bukan. Tapi dia bersikeras untuk tidak mengulangi dosa tersebut.
Kemudian dalam sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan at-taubatu minadz-dzanbi an yatuba minhu thumma la ya'udu fi. Seperti yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya, yang mana kata Rasulullah, taubat dari dosa, ya, artinya seseorang dianggap bertobat dari dosa ketika dia bertobat dari dosa tersebut, kemudian dia pun tidak kembali mengulangi dosa tersebut. Maka ini keterangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang makna taubatan nasuha tadi. Kemudian para ulama pun menyebutkan bahwa at-taubatun nasuh, taubatan nasuha itu adalah ketika seseorang benar-benar meninggalkan dosa, kemudian wa yandama ala ma salafa minhu fil madhi, lalu dia pun merasa nyesal. Ya, dia merasa nyesal telah berbuat dosa tersebut, kemudian wa ya'zim ala alla yaf'ala fil mustaqbal, dia pun memiliki keinginan kuat untuk tidak kembali melakukan dosa tersebut di kemudian hari. Maka ini pun yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, dalam bab taubat. Beliau mengatakan qala ulama at-taubatu wajibatun min kulli dzamb. Taubat itu wajib dari setiap dosa. Setiap dosa apa? Ya, hukumnya wajib kita bertobat dari dosa tersebut. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adami falaha thalathatu syurut. Kemudian Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin pun menyebutkan ada 3 syarat agar taubat seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi membedakan apakah dosanya itu dosa sesama manusia atau dosanya itu dosa antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kemaksiatan dan dosa tersebut itu antara dirinya, antara seorang hamba, antara diri kita dengan Allah, tidak ada kaitannya dengan menzalimi seseorang, mengambil hak orang lain. Maka kalau dosanya berkaitan langsung dengan Allah, maka ada 3 syarat. Seperti yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir tadi di dalam kitab tafsirnya. Yang pertama adalah an yuqli'a 'anil maksiyah. Dia benar-benar meninggalkan kemaksiatan tersebut. Ya. Jadi tidak taubat sambal. Ya, sekarang taubat, beberapa hari kemudian nggak apa-apa. Ya. Taubat lagi, begitu lagi. Tapi dia benar-benar meninggalkan kemaksiatan tersebut. Syarat yang kedua, an yandama 'ala fi'liha. Dia pun nyesal. Kenapa dulu saya berbuat ini? Kenapa saya melakukan ini? Kenapa? Dia menyesal. Ya. Kemudian yang ketiga, an ya'zima alla ya'uda ilaiha abada. Dia pun berkeinginan kuat untuk tidak kembali mengulangi dosa tersebut. Maka setiap dosa yang pernah kita lakukan, ya, kita bertobat kepada Allah dengan memenuhi 3 syarat ini, dan kita yakin Allah akan mengampuni, Allah akan menerima tobat kita. Ya, yang pertama tadi adalah dia meninggalkan maksiat tersebut, dosa tersebut. Kemudian yang kedua, dia menyesal telah melakukan dosa tersebut. Dan yang ketiga, dia pun bersikeras untuk tidak kembali melakukan dosa tersebut. Lalu Imam Nawawi mengatakan fa in fuqida ahadus tsalatsah lam tasihha taubatu. Kalau ketiga syarat ini tidak terpenuhi, ya meskipun tidak terpenuhi salah satunya, maka taubatnya itu tidak sah menurut Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nah, itu kalau dosanya antara dirinya dengan Allah. Adapun ketika dosanya itu berkaitan dengan hak seseorang, ya, wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adami. Adapun kalau maksiat atau dosanya itu berkaitan dengan hak Adam,
ya, sama manusia, fasyurutuha arba'atun, maka syaratnya ada 4. Ya, hadhihi tsalatah, yang 3 tadi, ya, termasuk ya yang pertama tadi dia benar-benar meninggalkan kemaksiatan, kemudian dia menyesal telah berbuat maksiat tersebut, kemudian dia pun bersikeras untuk tidak kembali melakukan kemaksiatan tersebut. Jadi syaratnya 4, ketiga syarat yang telah disebutkan tadi, tambah 1 lagi, ya, yaitu wa an yadra'a min haqqi sahibiha. Dia harus terbebas dari hak orang yang dia zalimi. Maka sebenarnya dosa kepada sesama manusia itu jauh lebih sulit. Kenapa? Karena kadang kita malu untuk meminta maaf. Ya. Jadi kita minta maaf. Kemudian kalau ada hak orang itu yang kita ambil, kita kembalikan. Ya. Maka kalau dosa kita dengan Allah 3 tadi syaratnya. Tapi kalau sesama manusia ada tambahan 1 syarat lagi, yaitu kita harus terbebas dari hak orang tersebut. Ya. Lalu diterangkan Imam Nawawi, fa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilai. Kalau berupa harta, maka dia harus mengembalikan kepadanya. Ya. Wa in kana hadda qadfin wa nahwahu makkanahu minhu aw talaba 'afwahu. Kalau ada hadd qadaf. Hadd qadaf itu ketika seseorang menuduh orang lain berbuat zina. Ya. Maka dalam fikih itu ada haddul qadf. Ya, hukuman bagi orang yang menuduh orang lain berbuat zina. Maka kalau kita pernah menuduh, kemudian kita ingin taubat minta ampun kepada Allah, lalu kepada orang tersebut, ya kita ya minta supaya dilakukan haddul qadaf, ya, ataupun had-had yang lain, hukuman yang lain, ya. Atau minimal kita minta ampun, kita meminta maaf, ya. Termasuk wa in kana ghibatan istahallahu binha. Kalau misalkan kita menggibahnya, ya kita pun harus meminta maaf. Makanya kalau taubat, kalau dosanya kepada sesama manusia, kadang kita malu. Ya, kadang kita malu untuk meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Kemudian banyak dalil-dalil dari Al-Quran yang memerintahkan kepada kita untuk bertaubat dan juga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah firman Allah, ya watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian semuanya, wahai orang-orang beriman, agar kalian beruntung. Maka taubat itu salah satu sebab keberuntungan kita. Allah mengatakan la'allakum tuflihun ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah berfirman, istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Mintalah ampun kepada Tuhan kalian, kepada Allah, dan bertobatlah kepadanya. Juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marrah, rawahu al-Bukhari. Jadi Abu Hurairah pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, ya, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah dalam satu hari itu lebih dari 70 kali. Dalam satu hari. Padahal Rasulullah, ya, orang yang sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap harinya beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah lebih dari 70 kali. Lalu bagaimana dengan kita? Ya. Kita umatnya yang mungkin jauh sekali ibadah kita jauh dibandingkan Rasul. Kemaksiatan kita pun jauh lebih banyak. Ya, mungkin Rasulullah ya dijamin oleh Allah akan diampuni dosa. Tapi meskipun seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar dalam satu hari lebih dari 70 kali.
Di dalam riwayat lain, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya ayyuhan nas, tubu ilallahi wastaghfiruh. Wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan mintalah ampun, beristighfarlah kepadanya. Lalu Rasulullah pun menerangkan, fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya aku dalam sehari itu beristighfar dan bertobat kepada Allah sebanyak 100 kali. Kalau dalam riwayat tadi, riwayat Imam Bukhari, lebih dari 70 kali. Di riwayat selanjutnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu 100 kali. Ya, berarti lebih dari 70 ya bisa jadi 100. Ya. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah memerintahkan kepada kita umatnya, tapi Rasulullah pun telah melakukannya. Ya. Kemudian juga dari Anas ibn Malik al-Ansari, khadim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lallahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum, saqata 'ala ba'irihi, wa qad adallahu fi ardin fala." Muttafaqun alaih. Jadi dalam kisah ini Rasulullah menyatakan betapa gembiranya Allah ketika ada seorang hamba yang bertaubat. Jadi sebanyak apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, kalau kita taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, kita yakin Allah itu justru gembira dengan taubatnya kita. Jangan sampai, aduh, dosa saya udah terlalu banyak, terlalu besar, ya, kemudian malu untuk bertobat kepada Allah. Jangan, justru Allah senang. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan kegembiraan Allah ketika ada seorang hamba yang bertaubat. Rasulullah menggambarkan, jadi ketika ada seseorang, dia akan pergi dalam perjalanan yang jauh, maka orang tersebut pasti akan mempersiapkan bekalnya. Ya. Seperti kita, kalau kita mau perjalanan jauh, pasti kita mempersiapkan bekal, entah makanan, minuman, pakaian, semua kebutuhan kita. Ya, begitupun zaman dulu. Orang ketika akan bepergian jauh, dia mempersiapkan segalanya. Ya. Kemudian sudah siap bekalnya, lalu dinaikkan ke atas tunggangannya. Ya, kana ala rahilatihi bi ardi falatin. Kemudian falatat min wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Lalu ketika dia sudah mempersiapkan semuanya, persiapannya dan bekalnya diletakkan di atas kendaraannya, dia naik jalan. Ketika berada di lahan kosong, tanah kosong, ya, lalu tunggangannya ini kabur, ya, tidak terkendali, kabur. Kemudian meninggalkan orang tadi sampai dia terjatuh, kemudian meninggalkannya dengan membawa bekal yang dia bawa, bekal yang sudah dia siapkan tadi. Kemudian fa'ayisa minha, sampai orang ini putus asa, mungkin sudah tidak akan balik lagi. Ya, dia berada di tengah-tengah. Ada yang mengatakan di padang pasir, ada yang mengatakan di lapangan ataupun di tanah luas. Sehingga dia pun putus asa. Ya mungkin bisa jadi dia terdetik dalam hatinya, adalah saya mati di sini. Nah, ketika dalam keadaan seperti itu, fa'ata syajaratan, dia pun, ya, mendatangi sebuah pohon, lalu dia pun istirahat. Ya, istirahat, kemudian dia pun sebenarnya sudah putus asa dengan tunggangannya yang kabur tadi. Kemudian ketika dalam keadaan seperti itu, fabainama huwa kadzalik idh huwa biha qa'imatan indahu. Ketika dia dalam keadaan putus asa, dia berteduh di bawah pohon tadi, Allah mengembalikan tunggangannya tadi. Allah mengembalikan, kemudian dia pun ketika sudah putus asa melihat di hadapannya itu ada
tunggangannya yang membawa bekalnya tadi, dia pun semangat lagi. Segera dia berdiri, kemudian dia pun fa'akhadha bi khitamiha. Dia pun memegang tali tunggangan dia tadi. Lalu dia pun mengatakan, ya, karena saking senangnya dia mengatakan, Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Ya. Dia mengatakan kembali saking senangnya. Jadi Rasulullah ingin menggambarkan betapa senangnya orang ini, Pak. Ya. Ya kita pun kalau dalam keadaan seperti itu pasti gembiranya luar biasa. Ketika kita mau berangkat kemana, disiapkan semua bekalnya, kita mulai, kemudian di tengah jalan misalkan dirampok, ya, di tengah hutan kita dirampok, kemudian kendaraan kita dibawa, bekalnya semuanya dibawa, kita putus asa. Ya ternyata misalkan perampoknya balik lagi, Pak nggak jadi saya rampok, ya pasti kita pun senang. Jadi Rasulullah ingin menggambarkan betapa gembiranya orang tadi. Saking gembiranya orang tadi mengatakan sesuatu yang kebalik. Tadinya orang tadi itu dia mau memuji Allah atas nikmatnya ini, tapi saking gembiranya dia ngomong tidak sadar. Dia mengatakan Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhan. Ya, saking senangnya. Maka Rasul mengatakan atsumma qala min syiddatil farah. Dia berkata saking senangnya berkata perkataan tadi. Ya. Wa ana rabb akhta min syiddatil farah. Dia salah ucap saking senangnya. Maka Allah jauh lebih gembira dibandingkan dengan orang yang diceritakan tadi. Kita bisa membayangkan betapa gembiranya orang tadi. Ya, saking gembiranya salah ucap. Tapi Allah jauh lebih gembira. Lallahu asyaddu farhan. Allah jauh lebih gembira dibandingkan dengan orang tadi ketika ada seorang hamba yang bertaubat. Jadi ketika misalkan kita punya dosa, pernah melakukan kemaksiatan ataupun dosa besar sekalipun, ya, jangan sampai kita sungkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah gembira. Tapi dengan syarat tadi kita harus benar-benar bertaubat kepada Allah taubatan nasuha. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis lain pun yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin dari Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu, "Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah Ta'ala yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha." Rawahu Muslim. Jadi Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah itu akan membentangkan tangannya di malam hari untuk apa? Liyatuba musii'un nahar, agar orang-orang yang berbuat dosa di siang hari itu bertobat. Allah nunggu. Ya. Orang-orang yang berbuat dosa di siang hari, Allah tunggu di malam hari itu. Supaya mereka bertobat, akan Allah terima taubat. Begitupun Allah membentangkan tangannya di siang hari. Ya. Liyatuba musii'ul lail, agar orang-orang yang bermaksiat di malam hari itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bermaksiat di malam hari itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus tiap hari. Ya Allah menunggu siapa ketika di siang hari, Allah menunggu siapa yang tadi malam berbuat maksiat. Ya, Allah tunggu taubat kita. Ya, begitupun ketika di malam hari, Allah tunggu taubat orang-orang yang berbuat maksiat di siang hari. Lalu Rasulullah mengatakan hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari barat. Nah, ini sudah tanda-tanda hari kiamat. Jadi seseorang itu akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai matahari terbit dari barat.
Ketika matahari sudah terbit dari barat, maka sudah ditutup pintu taubat. Ya, karena itu sudah ya mendekati hari kiamat atau tanda-tanda hari kiamat. Kemudian di dalam riwayat lain Rasulullah pun mengatakan man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Orang yang bertaubat kepada Allah sebelum matahari terbit dari sebelah barat, ya, maka Allah pun akan menerima taubatnya. Kemudian itu kalau batasan waktu yang lama sampai matahari terbit dari barat. Ya, mudah-mudahan kita tidak merasakannya, Pak. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan ya kita tidak merasakan dahsyatnya hari kiamat. Alhamdulillah. Ya. Gempa yang kemarin terjadi di Cianjur saja itu luar biasa, itu padahal baru sedikit dari keganasan hari kiamat. Ya, maka itu kita jadikan sebagai ibrah. Saya baca sebuah hadis, tapi saya redaksinya lupa, kurang lebih maknanya seperti itu. Ketika seseorang ditimpa musibah oleh Allah, ya, maka jadikanlah itu pelajaran dan bersyukurlah kamu selamat. Itu musibah hanya menimpa orang lain, kamu bersyukur, dan itu semuanya adalah karena Allah memberikan rahmat kepadamu. Jarak Cianjur Bogor paling berapa kilo, Pak? Kalau Allah kuasa, bisa jadi kita di Bogor ini. Tapi karena rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita, kita pun tidak. Maka ketika ada musibah menimpa orang lain, ya, kita tidak kena, kita harus benar-benar bersyukur kepada Allah karena kita masih disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Inna Allah 'azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharqir." Kalau tadi batasannya sampai matahari terbit dari sebelah barat, yang menandakan itu salah satu tanda kiamat. Nah, kalau seseorang tidak sampai hari kiamat, kemudian dia ingin bertobat kepada Allah, dia akan diterima tobatnya oleh Allah malam yugharqir, sebelum gargara. Gargara itu ketika ya ruh kita itu sampai di tenggorokan. Ya. Makanya ketika ada orang yang dalam keadaan sakaratul maut, ya, disunnahkan untuk ditalqin. Ya. Laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talqinlah ya orang yang meninggal, orang dalam keadaan sakaratul maut dengan lafaz la ilaha illallah. Kenapa? Dia itu sedang berjuang. Ya. Karena pada waktu itu setan itu menggoda. Kesempatan terakhir setan juga untuk menggoda manusia ketika dalam keadaan sakaratul maut. Ya. Ya, maka selama ruhnya belum sampai tenggorokan, kemudian orang tersebut bertobat kepada Allah, Allah akan menerima taubatnya. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sebuah kisah yang masyhur, ya mungkin kita pernah mendengar kisah ini, ya. Kisah seseorang yang telah membunuh 99. Ya, kisah ini mungkin banyak ya diceritakan karena memang sebagai motivasi kepada kita ketika kita banyak dosa, sebesar apapun dosa kita, ketika kita benar-benar bertobat kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa kita dan menerima tobat kita. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri, ya, beliau menceritakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan." Jadi dulu ada orang sebelum kalian, kata Rasulullah, dia ada seorang laki-laki yang telah membunuh 99. Membunuh satu orang saja dosa besar. Ini membunuh 99 orang. Ya. Membunuh 99 orang itu, ya, kemungkinan besar ya ahli maksiat orangnya.
hatinya sudah keras. Ya mungkin sudah tidak ada jiwa kemanusiaan lagi. Orang membunuh udah kayak apa saja gitu kan, sampai membunuh 99 orang. Fasa'ala an a'lami ahli al-ardi. Lalu dia pun bertanya kepada orang yang paling berilmu di bumi ini, orang yang paling pintar, orang pintar. Fadulla ala rahibin fa'ata. Lalu dia pun ditunjukkan untuk datang ya ke seorang pendeta. Lalu dia pun datang mendatangi pendeta tersebut. Kemudian faqala innahu qatala 99 nafsan fahal lahu min taubatin. Lalu dia berkata kepada pendeta tadi, saya telah membunuh 99 orang. Apakah saya masih bisa bertobat? Lalu dijawab pendeta tadi, faqala la. Enggak. Dosa kamu sudah terlalu banyak, 99. Ya. Lalu setelah mendengar jawaban tidak, ya, faqatalahu fakammala bihi mi'ah. Dia pun membunuh pendeta tadi sehingga dia pun menggenapkan telah membunuh 100 orang. Ya mungkin dalam pikiran mungkin dosa udah banyak gak diterima, tanggung satu lagi mungkin. Ya kan, membunuh sedikit banyak ya, kemudian kata pendeta tidak akan diampuni, kemudian dibunuh. Mungkin saking kecewanya ya, saking kecewanya orang tadi sudah ingin bertobat, kemudian dikatakan enggak bisa bertobat, enggak akan diterima. Ya saking kecewanya dia bunuh pendeta tadi, sehingga dia pun menyempurnakan menjadi 100. Kemudian masih ada keinginan untuk bertobat. Tsumma sa'ala an a'lami ahli al-ardh. Lalu dia pun bertanya tentang orang yang paling pintar. Ya, orang yang paling alim. Lalu fadulla ala rajul, ditunjukkan kepada seorang alim. Kalau pertama tadi seorang pendeta. Ya, maka ditunjukkan kepadanya untuk datang kepada seorang alim. Faqala innahu qatala 100 nafsin. Lalu kepada orang alim ini dia menceritakan, saya telah membunuh 100 orang. Ya. Kemudian fahal lahu min taubatin, apakah dia bisa diterima taubatnya yang telah membunuh 100 orang tadi? Faqala na'am. Iya, bisa. Ya. Kalau tadi kata pendeta 99 enggak bisa. Kalau kata orang alim ini bisa. Setelah dia membunuh 100 orang. Lalu orang alim tadi pun mengatakan, wa man yahulu bainahu wa baina taubah. Apa yang menghalangi dirinya antara dirinya dan taubat? Kalau memang dia benar-benar bertobat, silakan. Bisa. Sebanyak apapun. Ya. Kemudian intaliq ila ardi kadza wa kadza. Udah sekarang pergi ke sebuah tempat ini tempatnya dikasih tahu. Fa inna biha unasan ya'buduna Allah ta'ala. Karena sesungguhnya di tempat tadi yang ditunjukkan oleh orang alim ini, supaya orang yang telah membunuh 100 orang tadi pergi ke tempat tersebut untuk bertobat, dia menceritakan di tempat tersebut banyak orang-orang yang menyembah Allah. Pergi kamu ke tempat tersebut. Fa'budillaha ma'ahu. Dan sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, bertobatlah kepada Allah di tempat tersebut bersama mereka, bersama orang-orang lain yang beribadah kepada Allah, menyembah Allah. Wala tarji' ila ardi. Dan jangan sekali-kali kamu balik ya ke daerahmu, ke kampungmu. Ya. Kenapa? Fa innaha ardus su'. Karena sesungguhnya tempatmu itu yang dulu adalah tempat yang buruk, sehingga tak ditakutkan akan mempengaruhi kamu lagi ketika nanti sudah bertobat. Kemudian fantalaq, orang ini pun ya setelah diberitahu oleh seorang alim tadi, dia pun berangkat. Dia pun segera berangkat. Hatta idza nasafa at-tariqa atahu al-maut. Ketika orang ini yang ingin bertobat ini, yang telah membunuh 100 orang ini, sampai setengah perjalanan,
tiba ajalnya. Allah mencabut nyawanya. Padahal belum nyampe ke tempatnya untuk bertaubat, untuk beribadah kepada Allah. Masih di tengah jalan. Ya. Kemudian dikatakan, fakhtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul adab. Lalu para malaikat rahmat dan malaikat adab itu berselisih. Kata para malaikat rahmat, ini giliran saya nih, jatah saya nih. Ya. Tapi kata malaikat adab, enggak, jatah saya ini. Karena memang orang ini belum nyampe ke tempat tujuan untuk taubat, tapi di sisi lain dia sudah ada keinginan untuk bertaubat. Maka dalam riwayat ini dikatakan fakhtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul adab, berselisih dalam hal ini, ya, para malaikat rahmat dan malaikat adab. Faqalat malaikatur rahmah ja'a taiban muqbilan biqalbihi ila Allah taala. Orang ini, kata para malaikatur rahmat, telah datang untuk bertobat kepada Allah dengan hatinya. Karena memang dia berjalan untuk bertaubat. Lalu malaikat adab pun tidak mau kalah. Wa qalat malaikatul adab innahu lam ya'mal khairan qat. Ya. Iya, memang benar dia ingin tobat, tapi dia belum berbuat kebaikan sedikit pun. Baru hanya ingin bertobat, tapi belum nyampe. Kebayang Pak, orang membunuh 100 orang itu bagaimana hatinya? Ya. Kemungkinan dia ahli maksiat, sehingga hatinya sudah tertutup, sudah keras. Ya. Makanya kata malaikat adab, lam ya'mal khairan qat, dia belum berbuat baik sedikit sama sekali. Ya. Fa'atahum malakun fi surati adami. Maka ketika malaikat rahmat dan para malaikat adab ini berselisih, maka Allah mengutus seorang malaikat. Ya, fa'atahum malakun, maka datang kepada mereka ini, para malaikat rahmat dan para malaikat adab yang berselisih tadi, datang kepada mereka seorang malaikat fi surati adami, dalam bentuk manusia. Faja'aluhu bainahum ay hakaman, maka mereka pun, para malaikat rahmat dan malaikat adab ini menjadikan orang tadi atau malaikat yang nyamar menjadi manusia tadi itu sebagai wasit, penengah, ya, untuk menengahi perselisihan di antara malaikat rahmat dan malaikat adab. Lalu apa yang dilakukan oleh malaikat penengah ini? Faqala qisu ma bainal ardain fa ila ayyatihi makana adna fa huwa lahu. Lalu ya, dia pun memberikan solusi, ukur ya jarak antara dua tempat ini. Dari tempat dia berangkat ke tempat tujuan, ke tempat dia wafat, dan jarak dari tempat dia wafat ke tempat tujuan dia untuk bertaubat. Suruh diukur. Ya. Maka yang jaraknya lebih dekat, maka itulah derajat dia. Ya. Faqasu fawajaduhu adna ila al-ardi allati arada. Lalu mereka, para malaikat rahmat dan malaikat adab ini mengukur. Ya. Mengukur dari tempat dia berangkat ke tempat dia meninggal, dan dari tempat dia meninggal ke tempat tujuan dia untuk bertobat, sehingga mereka pun mendapati hasil ukurannya itu lebih dekat ke tempat tujuan dia untuk bertobat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faqabadathu malaikatur rahmah, sehingga orang tadi pun diambil oleh malaikat rahmat, menjadi jatahnya malaikat rahmat. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kemudian wa fi riwayatin, di dalam riwayat lain, fakana ila al-qaryati as-salihati aqrabu bi shibrin faju'ila min ahliha. Ya, dan dalam riwayat mengatakan jaraknya, selisihnya cuma 1 jengkal. Ya, jarak selisih antara tempat dia berangkat ke tempat dia meninggal dan tempat dia meninggal ke tempat tujuan dia bertobat cuma sejengkal. Ya. Kemudian dia pun dijadikan, karena beda jarak sejengkal itu, dia dijadikan menjadi ahlul khair.
Kemudian dalam riwayat lain, fa auha Allah taala ila hadhihi anta ba'adi wa ila hadhihi anta qarrabi wa qala qisu ma bainahuma fawajaduhu ila hadhihi aqraba bi shibrin fa ghufira la. Ya. Kemudian dalam riwayat lain, sesungguhnya Allah lah yang mengatur ini semuanya. Allah memberikan wahyu kepada bumi, ya, untuk menjauh, yaitu kepada tempat dia meninggal sampai ke tempat dia untuk bertobat supaya menjauh. Artinya supaya diukur lebih jauh. Sedangkan dari tempat dia berangkat ke tempat dia wafat, Allah berkata kepada tanah ataupun bumi itu untuk lebih memperpendek jaraknya. Baru malaikat yang menjadi penengah tadi nyuruh untuk diukur supaya lebih adil. Ya. Sehingga ketika diukur ya lebih dekat meskipun jaraknya bedanya cuma satu jengkal. Karena ini semuanya adalah sudah skenario Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memang senang ketika ada orang yang hendak bertaubat. Ini baru mau. Ya, apalagi kalau orang memang benar-benar sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sekali lagi, sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun kemaksiatan yang pernah kita lakukan, ketika kita benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, maka yakinlah, ya, la wajadullaha tawwaban. Ya, sungguh mereka orang-orang yang ahli maksiat kemudian bertobat kepada Allah, mereka akan mendapati Allah itu Maha penerima taubat. Ya, bahkan ada dalam hadis lain ada sebuah zikir yang mana kalau kita lakukan di setiap setelah sholat itu, ya, akan menghapuskan dosa-dosa wa in kanat mithla zabadil bahr. Meskipun dosa kita itu sebanyak buih di lautan. Bayangkanlah, buih di lautan apakah bisa kita hitung? Ya enggak. Itu menggambarkan betapa banyaknya. Tapi dengan kita membaca zikir dan bertobat kepada Allah, maka Allah pun akan menghapus dosa-dosa tersebut meskipun sebanyak buih di lautan. Baik hadirin jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, kita akan dijeda dengan adzan terlebih dahulu.
Baik, terakhir saya akan bacakan sebuah hadis Rasulullah SAW dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ketika mentafsirkan ayat tadi, ayat dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Itu dikutip sebuah riwayat dari Ubay bin Ka'ab, dia berkata, qila lana asya takunu fi akhir hadhihi ummah. Telah dikatakan kepada kami beberapa hal yang memang akan menjadi akhir dari umat ini ketika menjelang dekatnya hari kiamat. Ya, ketika mendekatnya hari kiamat. Minha di antaranya sesuatu yang disebutkan tadi, di antaranya nikahur rajul imra'atahu aw amatahu fi duburiha. Ketika seorang laki-laki menggauli istrinya atau amahnya, budak perempuannya, itu dari duburnya. Wa dzalika mimma harramallahu wa rasuluhu, dan itu adalah hal yang Allah larang dan Rasulullah larang. Ya, jadi tidak boleh menggauli istri dari lubang dubur. Wa yamqutullahu alaihi wa rasuluhu, dan Allah pun murka terhadap perbuatan tersebut, begitupun Rasulnya. Kemudian diantaranya yang kedua adalah nikah rajul ar-rajul. Seorang laki-laki menikahi atau menggauli laki-laki, naudzubillah tsumma naudzubillah. Ini yang sedang marak, ya, LGBT. Ini mungkin ya salah satu tanda ya mendekatnya hari kiamat. Bahkan di barat itu ya sedang marak. Ya mungkin kalau di antara kita ada yang suka nonton Piala Dunia, bagaimana sikap timnas Jerman kemarin, saking ingin mendukung LGBT-nya sampai apa ya? Ketika pose foto menutup ini ya sebagai bentuk protes terhadap Qatar yang melarang segala atribut LGBT. Jadi di barat itu ya sampai mereka diolok-olok oleh orang-orang itu lebih banyak mikirin LGBT daripada mikirin bola, sehingga kalah sama Jepang aja kalah kan gitu. Ya. Jadi malah banyak yang mensyukurin gitu. Ya, rasain tuh gitu kan. Jadi apakah hal-hal seperti ini? Ya, itu kan menyelisihi fitrah manusia. Ya. Maka yang kedua itu seorang laki-laki ya menikahi di sini bisa dimaknai adalah menggauli. Karena kata nikah itu bisa diartikan al-waqu, ya, menggauli. Kemudian hal tersebut adalah hal yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya dan dimurkai oleh Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah. Kemudian wa minha nikahul mar'atil mar'ah wa dzalika mimma harramallahu wa rasuluhu wa yamqutullahu 'alaihi wa rasuluhu. Di antaranya ya tanda-tanda yang mendekatnya hari kiamat adalah seorang perempuan menggauli atau menikahi perempuan. Ya. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, ini pun malah. Bahkan di beberapa negara itu malah dilegalkan nikah dengan sesama jenis. Na'udzubillah. Ya. Nah, ini sama seperti yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Allah menghukum mereka. Kemudian walaysa lihaula'i salatun ma aqamu 'ala hadha hatta yatubu ila Allah taubatan nasuha. Maka Rasulullah mengatakan mereka itu tidak ada salat bagi mereka sampai mereka bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Lalu ada sahabat yang berkata kepada Ubay bin Ka'ab, "Famat taubatun nasuh?" Apa itu taubatan nasuha? Dijawab oleh sahabat Ka'ab, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala." Aku pun bertanya tentang makna taubatan nasuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun menjawab, "Huwa an-nadamu 'ala dhanbi hina yafritu minka fatastaghfirullah binadamatika minhu 'inda al-hadir thumma la ya'udu ilaihi abada." Yang dimaksud dengan taubatan nasuh kata Rasulullah adalah menyesal terhadap dosa dan kemaksiatan yang telah dilakukan tadi, lalu minta ampun kepada Allah dengan penyesalan tadi, ya, kemudian ia pun tidak akan kembali untuk melakukan kemaksiatan tadi. Maka itulah makna dari at-taubatun nasuh, taubatan nasuha.
Baik hadirin jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan kita pun termasuk orang-orang yang senantiasa banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah tadi, dalam sehari lebih dari 70 kali. Dalam riwayat lain Rasulullah dalam sehari istighfarnya 100 kali. Ya. Maka kita pun banyak beristighfar. Ketika kita dalam keadaan kosong ataupun apa, daripada hati kita mikirin apa gitu kan, lebih baik istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Ya mungkin kebaikan dari kita istighfarnya dua. Pertama ketika setelah sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullah, istighfar. Kedua, ketika dalam keadaan kaget Pak, ya, ketika dalam keadaan kaget spontan kita bilang astagfirullah, gitu ya. Nah maka selain dua ini kita tambah lagi, ya, di waktu kosong, di waktu apapun, ketika kita berangkat kerja, berangkat apa, di kendaraan, ketika jalan ataupun apa, kita isi dengan berzikir kepada Allah, dan antaranya dengan banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Hadirin jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu bagi kita, yang utamanya lagi mudah-mudahan kita pun bisa mengamalkannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.